Screen saya sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Mas. Oke, ini saya download nih suspected malware, cuma begitu saya buka ternyata kedetek sama endpoint security, jadi langsung langsung dihapus nih ternyata. Saya coba jalankan ini aja deh ya, coba jalankan VM. Oke, jadi kemarin kita ada tugas 2 ya dari Pak Sandy. Yang pertama kita menganalisis malware. Nah ini buat teman-teman yang kemarin belum join, kemarin Pak Sandy ngasih dua suspicious file. Jadi ada box str2 ini .exe dan Cajun nih. Nah kita diminta oleh Pak Sandy untuk menganalisis kedua suspicious file ini menggunakan sisi internal suite nih. Pakai Process Explorer atau pakai executable file ya, atau kita nanti bisa pakai virus total juga. Nah ini bebas, intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah suspicious file itu di dalamnya mengandung malware atau tidak gitu ya. Nah menggunakan eksternal sys internal suite ini kita bisa mengecek itu ya. Nah kemudian kita diminta jawab pertanyaan berikut ya, apakah file-file tersebut terindikasi sebagai malware? Ya, jika iya jelaskan hasil analisanya, gitu kan. Ya, kemudian bagaimana seorang user bisa mendapatkan file-file yang terindikasi malicious ya. Kemudian bagaimana cara mencegah adanya infeksi dan serangan malware ya, virus, trojan, worm dan lain-lain ya. Ya ini nggak ada ininya ya, nggak ada slide presentasinya karena kebetulan ini dadakan. Jadi kita langsung langsung ini battle aja nih. Oke, di sini VM saya mana ya, Windows, bentar ya. Oke, ini Windows saya. Saya login dulu. Oke, kemarin ini saya sudah download juga di sini. Software ya. Buat teman-teman yang belum tahu, nanti download tools-nya untuk menganalisis malware-nya di mana. Nah, ini kita coba buka dulu ya. Bentar ya. Nanti di Google ketik aja Process Explorer. Process Explorer. Nah ini ya teman-teman ya, ketik aja di Google nanti Process Explorer, nanti ada link ininya nih dari docs.microsoft.com ya. Nanti teman-teman download aja. Saya sarankan downloadnya 2 ya, download ada Process Explorer dan Process Monitor. Nah bedanya apa? Nanti kita akan pelajari nih keduanya ini.
Jadi kalau untuk proses Explorer ini cara kerjanya mirip dengan ini ya, apa namanya, Task Manager gitu ya. Tapi ini lebih advance lagi. Nah ini nanti untuk link downloadnya saya copy paste ya ke chat. Sebentar chatnya di mana? Ya. Oh. Klik code gas. Nggak bisa di copy ya. Nah itu link download ininya ya teman-teman ya, file explorernya. Nanti di sini tinggal di download aja nih, proses explorer ya. Tinggal di download, terus nanti selain proses explorer teman-teman juga download satu lagi yaitu ini proses monitor. Nanti kita coba pakai dua cara itu ya. Oke. Nah kita coba jalankan dulu ini proses explorer. Oke, di sini saya sudah download ya. Oke, nah ini tampilan dari proses explorer-nya ya teman-teman ya. Di sini ada proses apa yang sedang berjalan gitu kan. Kemudian ada CPU-nya, bytes-nya berapa gitu ya. Floating set-nya, terus ini ada PID. PID ini proses ID ya. Terus ini description-nya apa gitu. Kemudian company name kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat proses apa saja yang berjalan di sistem operasi kita gitu ya. Misalkan di sini ada Firefox, kemudian ada CMD, ya, seperti itu. Oke, dari mana kita bisa mengidentifikasi sebuah proses itu terindikasi sebagai malware atau tidak? Nah, di proses Explorer ini sudah terintegrasi dengan virus total ya. Nah, ini ada virus total. Jadi cara kerja dari si file Explorer, proses Explorer ini, dia akan mencocokkan hash dari suatu proses yang berjalan, kemudian hash-nya itu akan disubmit ke virus total, dan di sini nanti akan muncul skornya. Nah, contohnya begini ya, cek virus total. Nah, di sini ada hash submitted ya. Jadi nanti apa namanya si hash dari proses SPC host.exe ini akan disubmit ke virus total, dan di sini kita bisa lihat skornya ya. Skornya itu nanti mengindikasikan sebuah proses tersebut terindikasi sebagai malware atau tidak gitu ya. Oke. Nanti kita ini 0 ya, 0 dari 69 ya. Jadi nanti kita ini maksudnya apa? Kalau 0 ini berarti proses yang berjalan di sini merupakan proses yang normal. Ya, tidak ada malicious software yang running gitu ya di Windows kita ya. Oke, coba kita jalankan juga yang namanya proses monitor. Proses monitor ini apa? Jadi proses monitor ini cara kerjanya dia akan memonitor sebuah proses ya, proses name tadi itu ya. Kita nanti bisa memfilter, bisa men-tracking ya, apa aja sih yang dikerjakan sama si suatu proses yang sedang berjalan gitu ya. Nah, ini proses monitor. Oke. Nah, kita coba jalankan. Jadi apa namanya proses analisis malware itu kan ada dua ya. Yang menurut yang saya baca, saya kemarin baru baca ya. Jadi kalau ada yang kesalahan nanti teman-teman bisa langsung koreksi, bisa langsung open mic aja gitu, karena kita ini sifatnya diskusi ya, sharing session lah gitu ya. Saya juga masih belajar gitu, jadi mohon dikoreksi kalau ada yang salah dari penyampaian saya gitu ya teman-teman ya. Jadi proses mengidentifikasi atau menganalisis sebuah malware itu kan ada dua. Yang pertama yaitu static malware analysis. Nah, static malware analysis itu menurut literatur yang saya baca itu tekniknya adalah kita
mencari tahu apa namanya suspicious file itu tanpa menjalankan di environment yang kita gunakan. Nah, contohnya ini environment yang saya pakai ini Windows 7 ya, Windows 7 yang saya jalankan di VirtualBox. Nah, di sini ada dua suspicious file yang di mana file ini kita curigai sebagai file yang mengandung malware ya, begitu ya. Nah, static analysis ini kita bisa mencari tahu informasi file ini berbahaya atau enggak gitu ya, tanpa harus menjalankannya atau merunning suspicious file itu ya. Nah, cara kerjanya, cara menganalisisnya, pertama kita bisa pakai tools yang sudah tersedia ya secara online. Salah satunya adalah VirusTotal ya. Nah, si VirusTotal ini dia akan nanti akan mencocokkan hash dari suatu suspicious file yang kita upload. Nanti di situ saya coba buka dulu ya biar lebih gampang menjelaskannya ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalkan VirusTotal ini selain untuk mengidentifikasi suatu suspicious file ini terindikasi malware atau enggak, kalau teman-teman download software apapun di internet atau misalkan menerima berkas apapun yang dikirimkan oleh orang lain, untuk memastikan oh ini aman atau enggak, teman-teman bisa upload ke sini ya. Di sini ada file, kemudian kita juga bisa menyalin URL-nya langsung, atau di sini kita bisa copy paste IP address domain atau hash file hashnya ya. Oke, ini bisa kita upload gitu ya. Bisa kita upload langsung ke sini. Kalau misalnya kita upload langsung ke sini, berarti kita tinggal drag and drop aja ya. Ya, seperti ini. Ya, nah dia akan melakukan checking terhadap hash dari file yang kita upload ini. Oke. Oke, dari sini ada beberapa detection ya. Di sini ada engine detection-nya, di sini ada adware, kemudian ada Arcabit, APG, Clam API, ini banyak banget. Ini ada ESET-Node, ada Fortinet, ada Kingsoft, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan masing-masing engine dari, contohnya ini adware gitu ya, atau misalkan salah satu yang terkenal di dunia cybersecurity itu ada Fortinet. Nah, mereka itu punya contoh Fortinet ya. Ini bukan endorse ataupun mempromosikan Fortinet. Tapi yang saya tahu Fortinet itu dia punya yang namanya FortiGuard. Jadi di dalam FortiGuard itu ada orang-orang researcher di belakangnya gitu yang melakukan riset terhadap kejahatan cybersecurity yang terjadi. Misalkan ada isu apa di mereka yang melakukan analisis ya, traffic, menganalisis file segala macam. Nah, dari engine deteksinya seperti net ini memberitahu kepada kita bahwa file yang kita upload ini ternyata terindikasi ada trojannya nih di dalamnya ya. Gitu. Ya. Dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa file yang box str 2.exe ini udah positif, di dalamnya pasti ada malware-nya gitu ya. Nah, selain kita upload filenya, kita juga bisa mengupload hash-nya gitu ya. Contoh seperti ini ya. Kita close dulu. Nah, ini hash-nya ya teman-teman ya. Ya, ini di sini kan ada search ya. Nah, jadi si VirusTotal ini cara kerjanya dia akan mencocokkan hash file-nya nih, cocok atau enggak gitu ya. Di sini kita bisa buka yang namanya PowerShell. Di Windows 7 ada nggak ya PowerShell ya?
Oh, ada. Oke, ini PowerShell ya teman-teman ya. PowerShell ini lebih apa namanya mirip sama CMD ya, tapi ini lebih advance. Jadi ada beberapa command line yang bisa kita jalankan di PowerShell dan tidak bisa dijalankan di CMD. Oke, ini PowerShell. Sebentar ini masih loading nih. Oke, nah ini kita bisa ini saya simpan di mana ya? Sebentar dulu. Oke, ada di software. Saya menaruh file ini di dalam folder software. Jadi kita cd software, kemudian dir, kemudian cd lab malware analysis. Saya taruh di sini. Lihat lagi. Kemudian di sini ada folder cd suspected malware ya. Nah, di sini filenya nih. Ini filenya box.str 2.exe dan pidgin.exe gitu ya. Nah, kita bisa mengecek hash dari suatu file dengan komen seperti ini ya, teman-teman. Jadi get file hash atau child. Nggak bisa ada autocomplete-nya ya. Ada yang tahu nggak teman-teman ya? Komennya apa ya? High stamp. Oh, oke. Okay. Coba ya. Komennya sih ini ya. Dia file hash. File hash. Oh, ada error ya. Ada error di ininya ya. Di apa? Ternyata. STR algorithm. Oh ya. Error di sini sebentar ya. Saya coba paste di Oke, ini saya coba jalankan di Windows di Windows 10, di Windows 7 saya. Jadi komennya kurang lebih begini ya. Get file hash, apa nama filenya, kemudian algoritmnya kita pakai MD5. Nanti di sini akan muncul hashnya ya. Nah, hashnya ini yang akan kita ini bukan apa namanya, ini bukan suspicious file tadi ya, bukan file yang ada malware-nya, bukan. Tapi ini cara komennya begini. Soalnya kalau saya open apa namanya, open file malware-nya di sini langsung ke hapus soalnya. Jadi komennya gini, get file hash, kemudian nama filenya, algoritmnya apa, nanti di sini muncul hashnya. Nah, hashnya ini yang akan kita nantinya kita paste ke virus total, yang akan kita submit ke virus total. Ya, tadi ya di virus total itu kan tadi ada apa namanya, ada kolom untuk kita mengisi hash filenya ya. Ya di sini ya. Nanti kita bisa paste file hashnya di sini gitu. Intinya caranya begitu.
Cuma ini nggak tahu kenapa PowerShell-nya error. Get is not recognized. Nah, teman-teman kalau ada yang pernah ngalamin kayak gini bisa bisa komen aja ya. Oke, intinya begitu. Nah, sekarang kita itu cara static malware analysis ya. Jadi kita nggak perlu menjalankan file yang terindikasi malware, jadi kita tinggal paste aja ke VirusTotal, nanti ketahuan, udah beres gitu ya. Nah, kalau yang dynamic malware analysis ada caranya kita jalankan si malware-nya itu di dalam environment ya, di dalam environment kita. Tapi karena ini kan filenya cuma keygen aja ya, ini nggak terlalu berbahaya sepertinya. Kalau misalkan malware yang kemarin viral itu kayak WannaCry kayak gitu, itu hati-hati ya teman-teman. Pastikan PM yang teman-teman pakai environment-nya yang dijalankan di virtual machine itu sudah terisolasi ya. Bisa pakai host only atau nanti di sini di adapter network adapter di virtual box-nya misalkan teman-teman bisa network-nya bisa pilih host only adapter atau NAT network ya. Intinya pastikan si virtual machine-nya itu terisolasi, jadi dia nggak bisa reachable ke host kita sendiri ya. Itu. Kenapa begitu? Kenapa harus terisolasi? Dikarenakan dikhawatirkan nanti si malware-nya itu akan menyebar melalui jaringan. Bayangkan kalau si virtual mesin yang kita jalankan bisa nge-ping, bisa menjangkau atau nge-reach, bisa reachable ke host kita. Contoh ini virtual mesin saya yang saya jalankan ini kan Windows 7 ya. Nah, host itu berarti si operating system utama yang saya pakai ini ya Windows 10 ini gitu ya. Nah, kalau misalkan si Windows 7 ini bisa nge-reach ke Windows 7 ke Windows 10 yang saya pakai, itu ada kemungkinan nanti si malware-nya itu menyebar melalui jaringan. Jadi pastikan VM-nya itu sudah terisolasi ya. Fungsinya nanti biar kalau malware-nya berbahaya ya udah yang terkena yang terinfeksi ya cuma si virtual mesinnya aja gitu. Atau teman-teman bisa juga pakai kuku sandbox ya, kuku sandbox. Ini saya jalankan ya. Jadi di sini ada proses monitornya sudah sorry. Nah, ini proses monitornya udah berjalan ya teman-teman ya. Sorry, ini bukan proses monitor yang ini. Oke. Nah, kita coba running si keygen ini, file keygen kita jalankan. Nah, kayak gini, keygen ya. Teman-teman pasti tahu ya, kalau yang sering crack itu pasti tahu. Ini keygen itu untuk mengenerasi serial number kayak gitu ya. Nah, nanti di sini di proses monitor kita bisa monitoring ada nggak prosesnya, proses yang berjalan. Karena apapun yang kita jalankan di sistem operasi kita itu ada prosesnya ya, ada proses ID-nya, ada PID-nya, kemudian ada proses name-nya. Nah, contohnya ini ya, keygen ya, keygen.exe ya. Nah, keygen.exe ini, nah ini kedetek nih di proses monitor gitu kan. Nah, kita bandingkan coba dengan task manager. Di task manager kedetek nggak ya? Nah, task manager. Oke, nah kita ngejalanin task manager di sini otomatis kedetek juga task manager.exe ya. Nah, di task manager ini di tab proses kita bisa cek ada enggak keygen.exe ya. Keygen.exe ini kedetek nih. Keygen gitu kan. Tapi di task manager ini kita nggak bisa mengidentifikasi suatu proses ini terindikasi mengandung malware atau enggak gitu ya. Gitu. Nah, kalau di proses monitor ini bisa. Jadi kita tinggal klik aja prosesnya. Misalkan ini ada proses mencurigakan nih. Gitu kan, ini keygen.exe ini apa nih gitu kan. Padahal kita enggak menjalankan aplikasi ini misalkan. Tiba-tiba kok running di background, terus kita cek di sini ada ini mencurigakan nih.
Nah, kita bisa klik kanan, cek virus total. Nanti dia akan melakukan submit hash ke virus total. Ya, pastikan si operating sistemnya ya, laptopnya bisa terkoneksi ke internet ya. Kalau nggak terkoneksi internet, dia nggak bisa nge-submit hash ke virus totalnya. Di sini kelihatan ya teman-teman ya, skornya 33/73. Ini artinya apa? Dari 73 apa namanya detection engine yang ada di virus total, 33 diantaranya memberitahukan bahwa Keygen.exe ini malicious software ya, file yang berbahaya gitu. Kita klik aja di sini, gitu kan. Nanti dia akan terredirect ke virus total. Oke, sebentar ya. Kalau nggak terjadi apapun ya. Oke, ini masih loading, sebentar ya. Ini diklik aja, harusnya aja. Nah, virus total, website virus total bakal kebuka. Cuma ini masih not responding gitu. Generate lagi nggak? Nggak perlu. Jadi nggak perlu di generate lagi. Jadi apa namanya? Karena prosesnya masih berjalan ya. Sebentar ya, ini masih not responding, astaga. Oke, sudah kebuka ya. Nah, dia bakal nge-submit hash filenya ke sini ya, ke virustotal.com. Ini masih loading. Nanti kita tunggu ya, biar nggak penasaran kayak gimana sih gitu kan. Kita coba reload lagi ya. Mohon bersabar ya. Aduh. Maklum lah ini laptop kentang nih. Oke, nah dari sini kita ketahuan ya. 33 security vendor menandai file ini sebagai malicious gitu ya. Nah, 33 ya kan. Nah, apa aja yang menandai vendor-vendor yang menandai ini sebagai malicious software? Nah, tadi ini ada Unlab, terus ada Bitdefender, ada ClaimHappy, Signet, banyak lah, AssetNode gitu kan. Di sini kita bisa kelihatan gitu kan. Oh, ini menurut Bitdefender ini ternyata ini isinya Trojan gitu ya. Terus menurut AssetNode ini ya. Gitu. Intinya ini file berbahaya gitu ya. Cuma yang di bawah ini undetected. Jadi contohnya ini Baidu atau apa, dia nggak bisa mendeteksi file ini sebagai malicious software ya gitu. Dia nggak bisa mendeteksi gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus abaikan, karena dari 33 dari 70 berapa tadi ya skornya ya, skornya 33 dari 73 ini ngasih tanda, memberitahukan oh ini ternyata ini malicious software. Ya udah, ini case close gitu kan. Ini kita harus stop gitu kan. Kita harus kill prosesnya. Kita bisa kill proses gitu kan. Oke, nah ini untuk monitoring untuk monitoring ini proses ini terindikasi malware atau bukan. Nah, sekarang kita coba tool yang satu lagi, yaitu ini proses explorer. Nah, yang ini satu lagi, ini saya sembunyikan dulu ke sini. Oke. Oke, nah ini proses monitor ya. Nah, cuma di proses monitor ini kan banyak banget nih. Jadi satu proses ini ya, satu proses contohnya explorer.exe ya. Ini banyak child prosesnya gitu kan. Kalau kita scroll down ke bawah satu-satu ini susah ya. Jadi kita bisa pakai filtering. Nah, di sini kita klik tombol filter, terus ini kita ubah ke proses name. Ini kita cari nih proses name yang akan kita filter apa.
keygen.exe, kemudian add, kemudian apply. Dia akan meng-apply. Kemudian oke. Nah, otomatis ini yang ditampilkan di sini ini proses dari keygen.exe aja, nggak ada proses yang lain ya, karena kita udah filter gitu kan. Otomatis yang muncul ini keygen.exe. Nah, dari proses monitor ini kita bisa mengetahui perilaku dari suatu proses ya, keygen.exe, proses namanya keygen.exe. Kita bisa mengetahui behavior atau perilaku gitu kan, dia ngapain aja gitu kan. Nah, yang pertama dia proses start. Proses start itu berarti kan menjalankan proses gitu ya. Nah, di sini kalau kita klik ke sini, arahkan kursor ke sini, dia bakal ketahuan nih parent ID-nya berapa, kemudian command line-nya di mana. Command line itu maksudnya file ini berasal dari directory mana, dari folder mana. Nah, ketahuan kan di sini ada dari C, user, software, lab malware analysis dari folder ini ya. Keygen.exe, oh ini berarti ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui path atau lokasi folder dari proses tersebut berada gitu kan. Gitu ya. Kalau kita tahu ya udah kita bisa langsung hapus aja foldernya atau filenya gitu kan. Ya, itu pertama. Kemudian kita geser lagi ke sini ada current directory-nya ketahuan, kemudian environment-nya gitu kan. Dia kemana aja. Nah ini, detailnya nanti kita coba cek di sini ya. Ya ini berarti pertama dia menjalankan proses. Kemudian langkah kedua dia meng-create thread ya. Kemudian langkah ketiga dia akan meload image. Nah di sini kita bisa cek juga properties ya. Nah, ini thread-nya 3000, kemudian ini waktunya kapan, ini ketahuan ya. Jam 9.00 tadi ya saya jalanin kan. Terus ini path-nya ya, path itu foldernya. File ini berasal dari mana? Nah, ini ketahuan dari sini. Kita tinggal cari aja. Nanti kita tinggal copy terus buka Windows Explorer. Nah, ini contohnya kita nggak tahu nih, misalkan kita lagi di sini gitu kan, lagi di folder komputer. Nah, di sini kita tinggal paste aja nih. Oke, di sini kita paste aja nanti. Nah, jalan kan, gitu kan. Nah, kita hilangin di sini, kita masuk ke foldernya. Nah, ternyata di sini nih, gitu kan. Oh, ini tersangkanya di sini ternyata nih sembunyinya, begitu ya. Kita tahu bisa menggunakan proses monitor ini kita bisa mengetahui di mana lokasi si tersangkanya, gitu ya. Kemudian kita bisa cek juga prosesnya apa aja sih, gitu kan. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Ini proses ini dijalankan oleh user mana? Oh, ternyata dijalankan oleh user Dodi Ventura. Dodi Ventura ini user saya sendiri ya. Kemudian parent ID-nya, CC-nya berapa gitu kan. Dimulainya kapan gitu ya. Kemudian di start ini apa? Nah, ini modul yang dia jalankan. Oke, nah ini ya. Ada entos.kml.exe location capture security decryptor. Nah, ini ada di mana? Dia di C Windows System 32 ini ya. Jadi otomatis kita bisa mengetahui behavior dari si proses ini. Ternyata dia meng-create atau menambahkan
entah itu register, entah itu menggunakan dirinya itu di mana gitu kan. Dari satu proses itu jadi dia bisa menyebar ke banyak directory, ke banyak folder. Salah satunya ini ke sistem 32 ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Terus dari load image dia ternyata dia membuat ntdll.tll di sistem 32 gitu ya. Kita cek aja di sini properties. Nah, ini ya tadi ya. Terus kita mau langsung atau kita bisa juga langsung ke direktorinya. Caranya jump to ditolak ya misalnya. Load image ya. Selain load image dia nge-create file di Windows, Windows prefetch agent.exe 1c3 bla 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 .tf ini ya. Kita coba jam tuh bisa nggak? Si loading ya. Oke, intinya dia bakal meng-create file ke sini. Kemudian read file, jadi dia create filenya, kemudian dia read gitu kan, untuk dia jalankan. Nah ini sebentar ya, ini terbuka nih, cuma memang PM-nya agak berat nih. You don't currently have permission to access the folder. Continue aja. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ya. Saya lupa belum bikin kopi. Semangat, Mas, semangat. Siap. Oke, nah ini ternyata nih file yang dia yang dia buat di directory C Windows prefetch ya di sini gitu kan. Jadi kita bisa tahu dari sini, oh ini ternyata ini tersangkanya nih gitu kan. Itu tadi ya, dia menyebar kemana-mana ke sistem 32, kemudian ke Windows prefetch gitu ya. Terus dia juga nge-create file di parent directory-nya, kemudian dia nge-create file di directory user ya. Terus nah di sini juga dia nge-create file gitu kan. Nah, selain itu dia juga mana ya? Nah, dia juga menambahkan registry. Intinya dia memodifikasi registry yang ada di OS kita ya. Di sini HKLM System Current Control Set. Kita cek properties. Nah, ini banyak banget ya kan. Terus prosesnya. Nah, ini modul yang dia load sendiri. Ada keygen.exe, ini nama prosesnya, kemudian ini modul yang dia masukkan ke dalam sistem operasi kita. Terus ini eventnya, atau kita bisa jump ke registry filenya. Kita jump to. Oke, otomatis kita akan diarahkan ke registry editor ya. Di sini. Ada di sini ya. Begitu ya. Jadi intinya kesimpulan atau conclusion dari dua aplikasi ini, software proses explorer ini untuk mengetahui suatu proses ini kita bisa memonitoring ya, ada proses yang mencurigakan enggak gitu di sistem operasi kita gitu kan. Nah, kalau misalkan ini task manager kan karena kita tadi jalankan ya, terus ini ternyata misalkan ya ada proses yang nggak kita jalankan tapi dia running di backgroundnya, agent.exe gitu kan. Kita bisa cek terus total, terus nanti di sini bakal kelihatan skornya. Kalau misalkan skornya kosong berarti tidak terindikasi proses ini sebagai malware. Tapi kalau skornya ada skornya gitu kan, entah itu 33 atau misalkan 10 atau berapapun itu, yang penting dia ada skornya, itu sudah bisa dipastikan
proses tersebut mengandung malware dan kita bisa kill gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau nge-trace si proses ini perilakunya ngapain aja, apa yang dilakukan di sistem operasi kita, nah kita bisa melakukan tracking menggunakan proses monitor. Itu ya, kesimpulannya begitu. Oke. Ini cara cara sederhana ya. Kalau cara yang lebih advance mungkin teman-teman yang lebih senior yang lebih punya pengalaman misalkan bisa pakai kukusan box atau apapun itu ya. Gitu. Oke, peran di background ya. Jadi karena itu tadi ya, karena ini kan kita jalankan ya, karena itu tadi saya jalankan, makanya dia bisa berjalan gitu kan. Tapi kalau misalkan setiap proses memang running di background gitu kan. Namanya malware, malware itu kan dia disisipkan, misalkan kita download apa nih, download yang biasa, yang umum banget orang-orang kena malware gitu kan, itu biasanya download crackan ya, entah itu kayak aktivator atau apapun gitu kan, itu bisa aja di dalamnya disisipin malware gitu kan. Kode berbahaya, malware itu kan malicious software, di dalam itu ada kode berbahaya yang otomatis kode berbahayanya itu kita nggak tahu si kodenya itu bakal ngapain aja gitu kan. Atau misalnya kita download gambar gitu kan, malware-nya ternyata disisipkan di gambar, kita download terus kita buka gambarnya, ternyata ada proses yang mencurigakan yang running di background yang kita nggak tahu gitu. Nah, ini dengan proses explorer ini kita bisa cari tahu gitu. Kalau ada proses yang mencurigakan yang seharusnya nggak muncul karena nggak kita jalankan, ya kita bisa kill proses itu. Mas, izin nanya, Mas. Ya, boleh. Tadi disinggung kan JPEG ya, ada virus. Nah, katanya PDF juga ada virus ya isunya, Mas. Bisa ya, bisa disisipin virus kalau PDF. Bisa, bahkan kita bisa bikin payload yang formatnya .pdf. Kalau ini dengan Mas siapa, Mas? Sorry, saya Benny, Mas. Oh ya, Mas Denny ya. Kalau Mas Denny pernah nyoba Metasploit gitu kan, di Metasploit itu kita bisa bikin payload. Payloadnya apa aja formatnya, salah satunya PDF, terus nanti padahal kosong ya gitu kan, kita bikin misalkan skripsi.pdf gitu kan, padahal itu payload isinya, terus kita kirimkan ke teman kita, terus sama dia dijalanin gitu kan, nanti otomatis akan terbentuk interpreter session dari Metasploit yang kita monitoring gitu kan. Itu bisa, bahkan bukan cuma di CCP ya, bahkan kita bisa bikin payload atau backdoor yang formatnya tertentu, format yang umum yang tidak dicurigai oleh orang gitu kan. Salah satunya PDF, itu bisa. Masih, Mas, penjelasannya. Sama-sama. Mau nanya itu bisa gak ya otomatis scan semua proses yang berjalan ya. Ini saya belum explore ya di proses explorer ini, belum saya otak-atik ya, bisa enggak atau terotomatis gitu ya. Nanti saya coba cari tahu dulu deh ya. Tapi ya kalau misalkan gini, ini kan satu-satu ya, tadi saya scan satu-satu. Nah, kalau misalkan contoh ini Firefox.exe, ini kan parent proses, terus ini dia ada child process gitu kan. Ini kalau misalnya kita scan gitu kan, cek virus total, harusnya ini misalkan di sini gitu kan, nah kita scan di parent prosesnya, otomatis child prosesnya juga akan ikut terscan juga gitu kan. Contoh ini chrome.exe gitu kan, kita nggak perlu scan satu-satu, kita pilih parentnya, kemudian kita cek virus total, dia bakal terscan sampai ke child prosesnya juga begini ya. Itu kalau yang proses yang punya child gitu ya, punya anak gitu. Tapi kalau yang berdiri sendiri, contohnya task manager.exe, kita harus cek satu-satu.
Itu kalau pakai proses Explorer ya, tapi nggak tahu kalau pakai tool yang lain. Coba. Settingan untuk adapter VirtualBox-nya NAT ya. Iya betul Mas. Jadi yang saya pakai ini NAT. Yang sekarang saya pakai gitu, karena kemarin saya coba emang filenya nggak terlalu berbahaya banget ya. Kalau mau aman ya pakai itu aja, pakai host only aja. Jadi jangan kasih akses internet si virtual mesinnya. Jadi kita fungsikan sebagai sandbox ya. Virusnya run di background ya Mas, diklik nanti jalan sendiri ya berdasarkan penjadwalan virusnya. Tergantung ya, karena tadi ini untuk kita coba analisis ya, kita jalankan gitu kan. Tapi yang seperti tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya kita download file atau misalkan kita nerima file dari orang gitu kan, atau misalkan kita nyolok USB sembarangan, nah itu kan bisa jalan sendiri tanpa kita jalankan. Kalau skornya kecil seperti 2/70, indikasinya apa Mas? Tetap aja, jadi meskipun skornya kecil, 2/70 misalkan, memang skornya nggak tinggi, tapi itu patut kita curigai ya, karena ada dua engine detection yang menandai file tersebut atau proses tersebut sebagai terindikasi malware gitu, intinya begitu. Tapi memang skornya kecil gitu, tapi tetap wajib kita curigai juga gitu kan. Untuk ukuran awal file keygen dengan replikasinya apakah sama atau berbeda dan berubah jadi dengan replikasi berbeda. Ini perlu dicek lagi ya, kalau itu bisa beda juga gitu kan, karena kan ukuran file dengan replikasinya kan bisa berbeda. Itu harus dicek satu-satu sih. Cuma karena banyak nggak mungkin kita cek satu-satu. Tapi kalau Masnya mau coba bisa. Mas buat payload dari Metasploit bukannya akan kena antivirus duluan Mas pikirannya. Itu tadi kan kita sebagai IT security gitu kan di suatu perusahaan, itu bakal kucing-kucingan dengan si intruder atau attacker gitu kan. Ya kita berpikir sekreatif mungkin bagaimana mengamankan environment atau sistem yang kita handle, tapi tentunya si attacker juga atau intruder juga punya cara tersendiri, sekreatif mungkin mereka gimana caranya bisa mengelabui antivirus yang terinstall di laptop kita atau endpoint security yang terpasang gitu kan. Antivirusnya mereka bypass ya bisa juga di bypass gitu. Kalau antivirusnya nge-bypass berarti antara antivirusnya jelek atau lagi mati real time detection-nya. Nah, makanya sekarang itu nggak cukup dengan antivirus aja ya, teman-teman. Saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menginstal yang namanya endpoint security gitu ya. Kalau antivirus ya cuma antivirus aja, tapi kalau endpoint security dia di endpoint security ya banyak produknya, mulai dari Apira dia punya endpoint security juga, terus Asset juga punya, kemudian Avast juga dia punya, terus Sophos juga punya, ada Forti segala macam. Intinya vendor-vendor yang memang bergerak dulunya di antivirus dia sekarang udah bertransformasi bikin produk yang namanya endpoint security. Jadi endpoint security itu bisa kita katakan tanda kutip sebagai next generation antivirus gitu ya. Karena di endpoint security itu dia produknya bukan cuma fiturnya bukan cuma untuk men-scan virus saja, tapi dia ada NIDS-nya atau ada juga HIPS-nya. HIPS itu kan Host Intrusion Prevention System. Terus dia ada anti-exploit-nya gitu kan. Beberapa endpoint security yang pernah saya coba, saya testing, saya pasang di laptop Windows, kemudian dari laptop satunya saya coba ARP spook ke laptop yang terpasang endpoint security, dan ternyata ARP spook yang saya jalankan itu berhasil terblok karena ada fitur HIPS ya tadi, Host Intrusion Prevention System. Terus ada anti malware-nya juga, kemudian ada disk encryption-nya juga gitu.
ya teman-teman bisa explore ya, cek aja endpoint security terbaik 2021, nanti juga nongol di Google. Aplikasi Mas punya aplikasi UltraViewer, bisa show nggak Mas ratingnya berapa? Saya nggak pakai UltraViewer ya Mas. Saya biasanya pakai TeamViewer atau pakai AnyDesk. UltraViewer nggak pakai. Untuk mencegah adanya infeksi virus dan serangan malware di laptop, kita apakah tidak cukup dengan install antivirus original dan install update terbaru? Kalau zaman sekarang ya, lebih baik sih pakainya bukan antivirus saja ya, tapi pakainya endpoint security sih, lebih apa namanya, fiturnya bukan cuma antivirus aja, tapi anti exploit dan macam-macam gitu. Oke, nah ini yang apa namanya, yang malware analisis ya. Nah sekarang kita coba, mungkin ada tambahan. Silakan teman-teman bisa nggak harus nanya ya. Misalnya teman-teman punya pengalaman apa, bisa tambahkan. Bisa open mic, silakan. UltraViewer, saya cek UltraViewer-nya terindikasi Trojan. Nanti saya coba download ya UltraViewer-nya. Mungkin karena terindikasi Trojan karena ada UltraViewer itu kan untuk remote access ya. Mungkin kedetek sebagai apa namanya, aplikasi mencurigakan karena dia fungsinya memang untuk remote access. Tapi nanti perlu pembuktian lebih lanjut, nanti saya coba download UltraViewer-nya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau presentasi seputar malware analisis yang kemarin diminta Pak Semi. Ini kita udah bahas pakai proses explorer dan proses monitor. Mungkin teman-teman ada metode lain yang digunakan untuk menganalisis malware, bisa sharing ya, silakan ya. Kalau mau mau open mic, silakan. Kita sifatnya diskusi ya. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang materi berikutnya. Oke, kalau nggak ada, kita ini saya matikan dulu Windows-nya, saya shutdown. Saya nggak bisa jalanin multiple virtual machine ya, kayak Pak Semi. Kalau Pak Semi kan laptopnya RAM-nya gede gitu, kalau saya mentok. Jadi harus satu-satu ya. Information gathering and reconnaissance ya. Ini yang tugasnya kan selain melakukan malware analysis, kita juga diminta Pak Semi untuk mencoba membuat report information gathering dan reconnaissance yang kita kerjakan dengan targetnya itu latent genopage ya kemarin. Nah, harusnya ini nanti harus saya ini submit ke Pak Semi begitu ya. Cuma karena saya diminta sama Pak Semi buat sharing session, ya udah ini report yang saya bikin. Silakan kalau ada masukan, reportnya ini kurang ini Mas, kurang ini, silakan ya. Jadi reportnya sederhana banget di sini. Contoh, ini saya punya perusahaan namanya Geeks Warriors Lab gitu kan. Information Gathering and Reconnaissance Report versi 1 ditujukan for latent genopage. Nah, ini table of content-nya. Table of content-nya ada introduction, kemudian ada objektif, ada requirement, kemudian ada metodologi, kemudian di sini ada information gathering and reconnaissance. Poin-poinnya apa aja yang berdasarkan tugas dari Pak Semi kemarin, kita diminta untuk mencari tahu struktur organisasi dari perusahaan gitu ya. Tekniknya bisa pakai apa aja, bisa pakai OSINT, Open Source Intelligence. Saya ini pakai Google Doc ya. Google Doc juga
salah satu penggunaan teknik OSINT ya, karena si Google Doc ini akan mencari informasi yang memang terbuka di internet gitu kan. Sumbernya bisa dari LinkedIn, bisa dari sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram dan lain-lain gitu ya. Yang kedua ini melakukan enumerasi terkait informasi DNS menggunakan NSLookup dan DNS Enum. Ini tools NS Lookup ada di Windows, kalau DNS Enum ini adanya di Kali. Di Windows kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu juga ya. Terus mengenumerasi domain dan subdomain. Terus ini ada reconnaissance menggunakan Maltego. Nanti kalau pakai Maltego ini lebih asik ya. Terus kita mengidentifikasi website litan.com menggunakan WhatWeb. Nanti outputnya apa? Terus mengidentifikasi vulnerability yang ada pakai Nmap ya. Nah, ini dokumen information-nya. Jadi, ini saya cerita sedikit ya. Jadi, dokumen report ini saya pakai template-nya dari OpenShift Security ya. Terus, untuk yang dokumen information-nya ini saya nyolong dari bukunya Pak Semi. Jadi, di sini ada dokumen detailnya, company-nya siapa, kemudian dokumen detailnya apa, information gathering and reconnaissance report, kemudian versinya berapa, due date-nya kapan? Due date-nya hari ini tanggal 21, tanggal 24. Terus penulisnya siapa? Kemudian pentesternya siapa misalkan. Terus review by Leighton Genoped, ya, approved by Leighton Genoped. Kemudian classification-nya confidential karena confidential ya, karena memang ini informasi seperti ini ya seharusnya tidak bocor gitu ya. Kalau misalkan contohnya kita diminta oleh suatu perusahaan untuk melakukan assessment atau vulnerability assessment atau pen testing, otomatis kan kita nggak boleh buka itu ke publik. Ya. Hasilnya itu cukup kita dan klien kita yang tahu. Kurang lebih gitu. Oke, introduction-nya apa? Di sini, this document is intended as a final report for assessment and passive reconnaissance activities. Ya. This report document is intended as an assignment in the Anakasis Cyber Program. Jadi dokumen ini ditujukan untuk sebagai tugas di program Anakasis Cyber ya. Kemudian objektifnya di sini di dokumen final report ini kita memberikan informasi mengenai proses information gathering dan juga reconnaissance yang kita lakukan. Terus kita diminta untuk kita mencari tahu struktur organisasi dari perusahaan ini dan juga mengidentifikasi postur keamanan dari perusahaan Leighton Genoped ya. Kemudian requirement-nya apa aja gitu kan. Di sini mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang menggunakan tool-tool tertentu ya. Tool-tool yang kemarin sudah disebutkan sama Pak Sandy. Kita mencari tahu struktur organisasinya, kemudian orang-orang yang terlibat di belakangnya siapa aja. Kemudian kita mencari tahu informasi IP-nya, kemudian domain name, subdomain, kemudian mail server, email address, dan seterusnya. Ya. Oke, nah ini metodologi yang digunakan. Information gathering and reconnaissance. Nah ini kemudian mencari struktur organisasi dari perusahaan ini pakai Google Doc ya. Jadi saya pakai Google Doc gratis ya toolsnya. Tinggal buka Google. Kemudian ini keyword yang saya pakai ya, ini Google Doc ya. Tinggal di copy aja. Nah bentar. Ya, ini Google ya. Google itu kan search engine ya. Teman-teman sudah pasti tahu. Nah, sorry. Ini harusnya nggak buka ke Gmail. Kenapa buka Gmail? Google.com. Ya, ini harusnya. Ketik aja di sini site
Kita nyari sumber informasinya dari LinkedIn, terus kita kasih Layton Genovate di sini. Oke, di sini kita bisa muncul ya, Layton Genovate Sub Authorized Partner. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini menarik nih, karyawan lokasi karir di Layton Genovate. Nah, dari sini kita bisa melihat kan, ini kan sumber informasi yang terbuka ya, bukan bukan sesuatu yang ilegal. Jadi kita nyari informasi ini ya memang ini sudah terbuka, sudah ada di internet. Kita tinggal nyari aja, kita collect. Ya. Proses ini disebut juga OSINT ya, Open Source Intelligence. Nah, kita bisa tahu nih, oh di sini ternyata CEO ini Pak Gopin Nangrani ya. Terus di sini siapa lagi nih, ada Bindu Pillai ini sebagai sub HR functional consultant, kemudian Gauri Joshi ini sebagai manajer adlitan ya, ini manajernya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat orang-orang yang terlibat di suatu perusahaan ya, gitu ya. Ini kita bisa tahu nih, gitu kan. Dari LinkedIn. Ini sumbernya dari LinkedIn ya. Dan ini terbuka ya. Ini bukan informasi ilegal yang kita akses. Ini legal ya. Karena kita memanfaatkan sosial media untuk mencari mengintip gitu ya, memata-matai atau ya ngepoin lah intinya begitu. Oke, itu saya pakai Google Doc ya. Jadi saya ini final report yang abal-abal ya. Jadi saya tuliskan di sini, gitu kan. Seharusnya kita bikin semacam flowchart ya untuk struktur organisasinya gitu kan. Nah, kemudian melakukan enumerasi informasi DNS pakai NSLOOKUP dan DNS enum ya. Ini hasilnya, outputnya. Kita cek aja pakai NSLOOKUP, layton.com, dan kita bisa mengetahui server address-nya berapa, kemudian non-authoritative Azure ya, ini layton.com. Non-authoritative server ini biasanya dipakai untuk menampung query dari DNS ya, dari DNS request yang dilakukan, yang di request oleh klien gitu. Kemudian kita bisa menampilkan informasi yang lebih advance, yang lebih detail menggunakan tools yang namanya DNS enum ya, DNS enumeration gitu ya. Ketik aja nanti DNS enum layton.com. Tergantung ini nanti nama domainnya bisa disesuaikan dengan domain yang memang kita targetkan ya, yang kita mata-matai. Terlalu kasar sekali ya mata-matai. Yang itu yang kita analisis lah gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu ini report-nya, kemudian di sini wildcard-nya kita bisa dapat juga. All subdomain will point to the same IP address ya, omitting result containing bla bla bla. Nah, dari sini kita bisa tahu nih informasi, oh ternyata semua subdomain ini akan dipointing ke IP yang sama gitu kan. Berarti IP address-nya cuma satu dan subdomainnya banyak, gitu kan. Subdomainnya pakai IP yang sama gitu dengan domain utamanya, gitu kan. Kemudian ini name servernya kita bisa dapat ini NS record-nya ns9.world.nic.com kayak gitu kan. Kemudian ini untuk MX record untuk email ini layton-stripcom.mail.protection.outlook.com. Oh, ternyata email servernya pakai Outlook ya. Mungkin ini dia email servernya pakai dari Microsoft ya. Dia pakai Outlook. Terus di sini trying zone transfer and getting bin version. Ya ini nggak dapat output. Kemudian brute forcing with
dns.txt ya, ini kita dapat informasi ini. apps.lightan.com IP-nya ini, kemudian ada mail.lightan.com. Nah ini di apa namanya ininya ya, URL-nya, emailnya si lightan.com ini di sini gitu kan. OA bukan Mas maksudnya? Halo, sorry. OA bukan. Outlook Web Access. Sepertinya ya, soalnya di sini URL-nya outlook.com sih. Outlook. Tapi ini perlu kita verifikasi ya. Kita coba aja. Ini bener nggak sih? Kita coba buka. Benar ya di sini. Ini portal untuk login ke emailnya Lightan Genovate. email@lightan.com gitu. Nah, yang kita bisa tahu nih portal emailnya di mana ya. Pakai tools DNS Enum ya. Ini banyak ya link-linknya yang kita subdomain yang kita bisa enumerasi menggunakan tool DNS Enum. Kemudian di sini ada network range kelas C. Nah ini IP yang dimiliki oleh si Lightan Genovate ini. Ini outputnya banyak ya. Kemudian tadi kan enumerasi DNS informasi ya, mengenumerasi informasi DNS. Kemudian kita juga mengenumerate domain dan subdomain information. Jadi kita pengen tahu nih si lightan.com ini kan cuma satu lightan.com yang kita tahu. Tapi kan di belakang ini dia pasti punya subdomain dan subdomainnya itu kita nggak tahu. Kita bisa cari tahu menggunakan tool Sublister. Halo Mas, sorry. Di mute aja dulu Mas, ada beberapa yang nggak sengaja kepencet kayaknya. Oke, mute ya, saya mute ya. Hanya ini. Ya kalau ada tambahan, ada pertanyaan bisa open mic ya. Oke, kita bisa cari tahu domain dan juga subdomain menggunakan Sublister. Ya, ini dia mengenumerasi subdomain dari lightan.com ini menggunakan search engine ya. Dia nyari dari Baidu, dari Yahoo, dari Google, dari Bing, Axe, DMS Dumpster, VirusTotal. Cuma di VirusTotal ini ada keterangan VirusTotal probably now is blocking our request. Jadi si request dari Sublister ini diblok sama VirusTotal ya. Kan? Ini cuma banyak ya. Dia nyari dari menggunakan search engine juga gitu kan. Nah, di sini ada domain utamanya lightan.com, kemudian subdomainnya ada accelerator.lightan, analytic, kemudian apps, cpanel, cpanel.apps.lightan.com, kemudian webmail apps. Nah, ini ya banyak banget ya. Ini banyak banget ya. Ini yang udah saya collect menggunakan Sublister. Nah, yang paling seru ini more detailed organization using Maltego. Jadi Maltego ini juga salah satu tool untuk ngepoin ya, untuk OSINT. Nah, dari Maltego ini kita bisa detail ya. Jadi dia emailnya ada emailnya siapa aja, kemudian ada servernya segala macam. Nah, yang Maltego kita coba praktekkan ya. Maltego ini ada versi gratis sama versi berbayar. Nah, di sini saya pakai kali Linux. Oke. Nah, kita bisa pakai si Maltego ini pakai versi yang gratis, ya. Maltego Community Edition. Ya, ini kita close dulu. Nah, ini Maltego. Jadi nanti teman-teman bisa jalankan ketik aja di kali Linux-nya Maltego. Nah, tapi teman-teman harus punya akun dulu ya di Maltego. Nanti kalau misalkan belum punya akun, begitu kita jalanin pertama kali, nanti diminta login. Pakai akun Maltego tentunya. Kalau belum, nanti ada tombol untuk register ya. Nanti create akun, terus kalau udah kita login, terus kita bisa bikin ini gitu ya. Kita ngepoin target kita ya. Nah, ini kita contohnya ya, lightan.com.
Oke, ini informasinya seru banget ya, lighten.com. Ini dari sini kita bisa tracing dia ada apa aja sih, gitu kan. Oke, nah ini ada lighten.com.au, kemudian lighten.co.uk.se gitu kan. Terus ada SPF protection.outlook. Nah, di sini lokasinya ada ini DNS servernya lighten.com. Nah, ini Lighten Hall Education Center PTE Ltd ya. Terus kita bisa tahu juga emailnya ada apa aja sih gitu kan. Ini kemungkinan sih email dari luar ya. Cuma ini yang mungkin email-email ini yang berinteraksi dengan email internalnya lighten.com. Contohnya ini it.edu.xg, terus Singapura, terus ini ini nomor telepon ya, ini nomor telepon. Wah, ini lengkap banget sih. Jadi ini ada informasi dari LinkedIn juga, dari Microsoft juga. Terus nanti kita bisa cek ini kemana aja. Oh, ini Emily Wong. Nah, ini kita bisa tahu nih ada nama Emily Wong di sana. Kita nanti bisa cari tahu ini Emily Wong itu siapa di sana gitu kan. CEO-nya kah atau apanya gitu kan. Terus di sini ada nama Paris Malik, terus ada nama IP, ya banyak ya informasinya. Nah, seperti ini nih. Ini kita bisa juga nih ada beberapa URL ya. Nah, ini nomor telepon orang-orang di sana gitu. Terus ada DNS ya. Terus ada bisnis ya. Ini email nih, business@lighten.com. Terus Salil, ini yang pasti bukan teman saya sih. Ada email abuse.web.com, terus banyak ya. course.lighten.com. Nah, kita bisa apa namanya? Ada ERP juga di sini ternyata pakai ERP. Oke. Nah, itu ya, pakai Maltego jadi kita bisa mapping seperti ini ya. Nah, kalau ini banyak ya kan. Nah, di sini ada legend-nya nih. Yang warna ini ini NS record, kemudian ini orang, yang merah ini location. Nah, ini location nih kan. Terus yang biru hijau kayak gini, ini nomor telepon gitu kan, DNS dan MX record gitu. Kelihatan. Nah, caranya gimana kalau mau ngelakuin ini pakai Maltego ya? Kita coba mulai dari awal ya. Ini kita close dulu, kita discard, saya save dulu. lighten.com ngepoint lighten.com. Kita taruh di dokumen, save. Oke. Nah, cara menggunakan Maltego untuk ngepoint mantan. Bukan ya. Ini kita ketik aja Maltego, kemudian nanti dibuka. Harap bersabar ya teman-teman ya kalau agak lama. Seru juga ya Maltego. Iya, betul Mas. Izin Mas Dodi, untuk Blackbox mesti download ISO-nya lagi ya dan install di VBox atau VMware. Ya Mas, untuk Blackbox itu setahu saya dia turunannya dari Ubuntu ya. Kalau Debian ini dari Debian langsung. Kali Linux ini dari Debian langsung, tapi kalau Blackbox itu dari Ubuntu. Saya udah dulu pernah coba juga. Rasa kayak kalau Mas Benny pernah pakai Ubuntu, nah rasanya mirip kayak pakai Ubuntu. Untuk mengetahui password Outlook-nya tadi harus inject SSH-nya ya. Nah, itu kalau untuk nyari tahu password Outlook-nya ya perlu
proses yang lebih advance ya. Saya belum sampai situ sih, Mas. Saya pakai 365 di kantor biasanya memang seperti yang ditulis Mas Dodi, yang protection.microsoft. Iya. Saya juga kebetulan di kantor juga pakai, sama juga sih pakai Microsoft Office 365 juga. Kalau saya dapatnya yang seperti link ini, apakah sama perusahaannya? Genoped Solution. Genoped Solution kurang tahu ya kalau yang Genoped Solution ya. Tapi tadi pakai, saya sih dapatnya Lighten Genoped ya. Kok kayak 365? Iya, memang betul Mas Bayu, ini memang Office 365. Ini itu pakai Linux ya. Iya betul Mas Agus Pak Rizal ya. Betul Mas, pakai Linux, pakai Kali Linux ya. Oke, nah ini Maltego Community Edition ya. Jadi sebelum masuk sini nanti teman-teman diminta untuk login pakai akunnya Maltego. Jadi teman-teman intinya saya lupa sih link untuk login, buka aja websitenya Maltego, nanti register di sana, bikin akun kayak bikin email biasa lah. Terus nanti begitu buka Maltego pertama kali, teman-teman pasti bakal diminta untuk login menggunakan akun Maltego. Ya. Nah kalau udah begini, ini di sini ada kategorinya, gitu kan? Kategorinya ya kita centang, nah all aja lah ya. Kita centang all aja. Pricing kita preview. Oke, atau nah untuk memulainya ini nggak perlu dicentang juga nggak apa-apa. Untuk memulainya nanti di sini ada create new graph. Jadi tekan tombol ini, diklik ya, create new graph. Oke, ini agak loading ya teman-teman. Kita gedein sedikit. No run view, no selection. Oh, sorry. Okay. Sebentar ya teman-teman, saya mau ambil minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini panel kemana ya? Kok hilang ya? Quick find. Detan.com. Sorry, di sini kita harusnya nambahin yang dulu ya, nambahin view. Solve transforming label.
Oke, ini di sini juga nanti kita bisa ekspor juga nanti graf yang udah kita buat, nanti bisa dalam bentuk Excel atau bentuk apa namanya image, atau kita generate report bentuk XML juga bisa. Investigate, sebentar, ini kok hilang panelnya kemana ya? Until itu. Oh, lemot banget, lemot banget. Oke, ini apa namanya? Banyak ya, cukup banyak juga. Kita mulai lagi investigate, create new graph. Bentar ya, ini saya kemana ya? Kok hilang ya? Oke. Di sini device nggak ada ya. Oh, ada, teman-teman, saya cari tahu dulu nih. Mana ada hilang? Transform out. Entity selection, coba entity manage oleh entity ya. Oh, NX record, terus bentar. Website, kita export creating entity. Sorry, kita main selection all item next. Sorry, import harusnya ya. Teman-teman ada yang tahu nggak ini cara nampilnya kemana nih? Di sini hilang nih. Udah lupa ya, udah lama banget sama no tag. Tapi bener sih di entity harusnya ya. Bentar ya. Display name. Sebelah sini ini harusnya ada nih. Guys, sebentar saya cari tahu dulu ya. Entity palette ya, entity palette ada sini. Ini entity export entity all item next. Column. Oke, di sini harusnya ada nih entity palette-nya. Oh, entity saya kemana nih? Oke, ya udahlah. Website
Terus, oke. Kalau teman-teman yang biasa main Malteko, boleh ini ya, boleh kasih masukan nih. Entity palette saya hilang soalnya di sini. Nggak ada ya, gimana ya entity-nya ya. Kan view, entity palette. Ini nih, ternyata di sini nih. Window ya, aduh. Oke, ada di sini. Apa ini run view. Oke. Nah, di apa? Tadi ya di window ternyata ini entity palette nih. Tadi pertama kali kita create new graph ya. Terus nanti setelah create new graph, nanti di sini ada entity palette ya pertama kali banget ya. Terus nanti tinggal dipilih aja nih ada domain, an internet domain, kita klik, double klik ya, atau kita drag and drop ke sini, nanti dia loading. Oke, masih loading seperti ini. Bentar ya, ini kok nggak ada nih. Ini nih. Lalu kok kamera, sebentar, salah ini. Kita hapus dulu deh. Domain. Nah, oke, ini ada domain. Terus kita ubah domainnya, target kita ya, litan.com. Kemudian kita oke. Nah, dia berubah jadi litan.com. Oke. Nah, setelah itu kita all transform ini kita start aja nih. Run all ya. Run. Oke. Oke, nanti dia bakal muncul output ya, transform output seperti ini. Nanti kita tinggal lihat aja ini, dia bakal running transport to phone number gitu ya. Dia nyari informasi nomor telepon yang berkaitan dengan litan.com. Nah, ini ya tunggu sampai selesai ya. Nanti tunggu sampai outputnya nanti ada tulisan done atau complete. Nah, ini progress bar-nya juga kelihatan. Tunggu sampai 100% nanti baru kita bisa cek ya. Oke. Kita scroll down. Sepertinya udah selesai ya. Kita ini close. Oke, nah ini ya litan.com kita tinggal zoom in zoom out aja. Nanti ini di sini kita bisa lihat, nah kayak gini ya. Gitu ya. Ini agak berat ya, apa namanya? Karena faktor laptop juga. Oke, ini tapi nggak lengkap ya, nggak lengkap sama kayak yang tadi ya. Ini cuma ya apa emailnya, terus dia lokasinya ada di mana, kemudian nomor telepon yang mungkin ini nomor telepon karyawannya atau nomor ya intinya pegawai di sana lah ya. Terus ini ada NS record-nya, kemudian ini mail servernya litan.com yang tadi mail protection Outlook itu ya. Nah, kita scroll ke sini, ini ada URL yang lain, terus litan.net.se, kemudian litan.net kan. Nah, di sini ada DNS server lagi.
Ya, kurang lebih begitu. Terus ini lokasinya juga misalnya. Kurang lebih begitu ya, apa namanya, kalau kita ngepoin pakai Maltego ya. Nah, nanti bisa di litan.com ini bisa disesuaikan dengan apa aja gitu ya. Misalkan detik.com atau apa ya, bisa. Oke, kurang lebih begitu apa namanya proses OSINT ya, Open Source Intelligence. Jadi kita manfaatin berbagai macam tool untuk proses information gathering ataupun reconnaissance gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi saya dapat output yang banyak ya, tapi percobaan kedua nggak dapat sebanyak itu. Nah, kemudian poin berikutnya ini kita mengidentifikasi website litan.com menggunakan WhatWeb ya. Jadi si WhatWeb ini dia fungsinya untuk mengidentifikasi website ya. Dia mengenali teknologi website yang digunakan, including content management system, termasuk CMS-nya itu apa, nanti dia ketahuan. Terus platform bloggingnya pakai apa, terus statistik, package, kemudian JavaScript library, web server, embedded device, ini bakal ketahuan. Nah, ini output dari WhatWeb ya. Komennya WhatWeb min a 3 litan.com kayak gini. Nanti di sini kita bisa lihat status 301 move permanently. Jadi ada URL http://litan.com. Ini di move permanently atau di redirect ya, summary-nya redirect location dari litan.com in http di redirect ke https litan.com. Dan di sini kita bisa tahu http server atau servernya pakai Apache begitu ya. Terus di sini sebetulnya ini masih ada output ya, Apache, terus http server ini masih ada output, cuma saya hilangin biar nggak terlalu panjang aja gitu. Ke redirection http server string location used with http status 301 and 302. Oke, nah di sini http header-nya kita bisa dapat dengan detail. 301 tadi ya, permanently move, terus lokasinya, terus yang kedua ini ada HTTPS, output yang kedua ya, WhatWeb report for https litan.com, statusnya 302 pound, country-nya ada di United States, di Amerika sana. Ini summary-nya redirect location https www.litan.com, pakai Apache juga servernya. Terus apa lagi? Ini output yang ketiga, jadi dia statusnya 200 OK. 200 OK ini yang begitu kita akses, yang inilah yang nongol nanti di, misalnya kita nyari litan.com itu kan yang nongol, nah ini outputnya ya. Pakai Apache gitu ya, masih pakai Apache. Terus informasinya banyak ya, cuma ini banyak yang saya informasi di sini ini saya potong, nggak saya tampilin gitu kan. Terus ini emailnya juga ke detect business@litan.com, terus HTML-nya version 5. Nah, ini detected by doctype declaration. Doctype declaration itu kalau misalnya teman-teman pernah bikin pernah ngoding gitu kan, belajar web programming kan pakai untuk kerangka websitenya kan pakai HTML. Nah, kan ada doctype ya declaration. Nah, dari doctype declaration itu kan kita bisa mengidentifikasi, oh ini HTML-nya pakai versi berapa, versi 5K atau versi yang lama gitu kan. Kemudian apa lagi ya, banyak ya, nanti bisa explore sendiri ya pakai WhatWeb. Nah, ini banyak ya. Terus yang berikutnya ini identifies vulnerability using Nmap. Jadi Nmap ini kita pakai untuk menemukan service apa yang berjalan di server target. Terus ada berapa aja port yang open gitu kan. Terus juga
kita bisa nyari tahu vulnerability-nya ya, karena Nmap itu kan ada script ya, min script sama dengan full, terus domain targetnya. Nah di sini dia akan menjalankan NSA, Nmap script engine atau apa saya lupa. Ya, saya pakai minp juga, jadi untuk biar ada outputnya bisa kelihatan. Dia bakal melakukan connection gitu kan, menginisiasi connection, terus melakukan scanning. Nah ini IP litan.com-nya, ini ada 1000 port yang di scanning, terus dari 1000 port itu nggak semuanya open ya, ada beberapa doang yang di discovery juga cuma ini aja nih, si Nmap bahkan mendiscovery TCP 443 ini port HTTPS, terus mendiscovery port 22 SSH dan port 80 HTTP. Nah, di sini kita bisa tahu proses scanningnya berjalan selama 6 menit. Ya, totalnya 1000 port yang di scanning ya. Terus di sini ada NSA-nya nih, ini NSA script-nya di execute sama si Nmap untuk nyari tahu celah keamanan atau vulnerability-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya banyak ya. Jadi RDNS record-nya di sini pakai kayaknya pakai Amazon AWS ya. Terus port yang open apa aja? Ini ada 2 yang open yang kebaca ya. SSH sama HTTP gitu ya. Terus nah ini report dari scanning vulnerability-nya ya. HTTP stored XSS will not find any stored XSS vulnerability. Jadi nggak ada bug atau vulnerability XSS di sini. Terus di sini juga ternyata ini 443 juga masih open juga. Found the following possible CSRF vulnerabilities. Ya. Nah ini outputnya nanti bisa teman-teman pelajari ya. Termasuk si script NSS script ini juga kita bisa implementasikan, misalkan kita untuk scanning Windows Server ya, kalau misalkan ada vulnerability, dia bakal ketahuan, entah itu di port SMB-nya atau apa gitu ya, bakal muncul message vulnerability found gitu ya. Tapi kalau selama itu nggak ada, berarti nggak ada celah keamanan yang terbuka gitu kan di targetnya. Nah itu reportnya ya, report untuk information gathering dan reconnaissance. Targetnya latent genotype gitu, kurang lebih begitu ya. Udah jam berapa? Jam 10 lewat ya ternyata. Silakan teman-teman. Pak Dodi. Ya lo. Ya, saya cuma mau nambahin sedikit aja, mungkin sorry kalau nambahin waktu jadi lebih panjang gitu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau saya yang dari saya kok agak sedikit beda ya. Bedanya itu domain yang saya dapat itu litangenovate.com. Jangan-jangan kita salah domain ya. Nah, tapi kalau litangenovate.com saya buka, kalau misalkan Mas Dodi coba cek buka di browser, dia akan langsung redirect ke litan.com. Oh, jadi ada domain. Iya, jadi si litangenovate.com itu di canonical name-nya, litan.com itu canonical-nya dari litangenovate. Oh, tapi nanti output-nya di redirect ke litan.com ya. Nah, ya kan? Nah, makanya itu saya dapat IP-nya beda, Pak. Saya dapat IP-nya GoDaddy. Oh iya pasti karena tadi kan ada 2 domain yang berbeda ya, litangenovate.com sama litan.com. Iya, nah sama saya dapat subdomainnya juga banyak yang dari litangenovate.com itu. Dan juga portnya itu kalau yang dari IP server yang litangenovate itu portnya itu hampir semuanya kebuka, Pak. Port 22 aja kebuka, port FTP kebuka, port 53 kebuka, port apalagi 25 kebuka, port POP3 IMAP yang non secure kebuka juga. Bahkan ada port
3306 MSQL. Makanya saya agak aneh sih. Litan Genovate ya, Genovate.com. Iya, litangenovate.com. Yang ngerinya yang source port-nya aja, Pak. Nah, tuh, ya kan? Buka, dapat. Iya, benar-benar. Jadi yang lebih tidak secure yang litangenovate.com justru iya. ya. Saya dapetnya gitu, Pak. Makanya saya aneh juga nih kalau saya head IT, saya marahin ini yang bikin nih, Pak. Cuma kemarin saya nyarinya kan ketik di Google ya, Litan Genovate. Cuma karena litangenovate.com kan nggak muncul ya, karena memang kan udah di redirect ya, Litan Genovate. Nah, kemarin saya cari begini, Litan Genovate terus muncul ini. Nah, kalau saya yang bawahnya tuh Pak yang siliconindia.com sama ERP Proof. Sama ini ya. Dia nampilin website, nah itu saya dapat dari situ. Oh, website Litan Genovate-nya. Iya, tuh ada tuh yang sebelah kanan di bawah ML Ads. Nah, itu. Oke. Nah, di situ kan dia kelihatan dia ada cabang Mumbai, Thane, Pune, Iya, betul. Ahmedat gitu. Tadi saya sempat buka yang ini, cuma nggak ngelihat di sini ya. Ya makanya saya agak bingung kok hasilnya beda nih. Wah, saya salah. Nggak salah juga sih sebetulnya Pak. Cuma karena memang Litan Genovate-nya kan udah di-redirect ke sini kan. Jadi biar kalau orang yang nyari dari search engine kan yang muncul kan litan.com gitu kan. Iya, tapi ya itu bagus juga tuh. Tadi berarti proses berikan information gathering-nya yang saya lakukan ada yang kelewat tuh, nggak detail ya. Soalnya ya harusnya saya tadi nggak dapat ini gitu kan. Ya seharusnya dapat gitu kan. Cuma karena nggak dapat ini berarti kan proses information gathering-nya nggak menyeluruh gitu. Terima kasih Pak masukannya Pak. Nah, saya masih tadi deg-degan Pak. Loh kok saya beda nih. Oh iya ya. Oh Pak, iya benar. Itu kalau port FTP open sih Pak, itu parah sih Pak. Banyak vulnerability-nya. Betul. MySQL juga kebuka ya. Banyak juga sih. Kalau kita coba cek ya, misalkan pakai nmet script, min script, script full litangenovate.com. Nah, jangan-jangan nanti kedetek ini lagi vulnerability nih. Bisa jadi Pak. Nah, cuma ini prosesnya agak panjang, agak lama sih Pak. Kalau pakai script ini, proses scanningnya agak panjang. Oh iya, dari sini ya, Litan Genovate. Enggak saya ini. Iya benar kata Mas Afif kayaknya sih, iya pasti domain lama sih ya, karena domain yang terbaru ya yang litan.com tadi itu. Iya benar, bisa jadi memang honeypot atau udah nggak dipakai lagi itu kan. Oke, ini prosesnya agak lama nih. Oke, dari teman-teman lain yang mungkin mau nambahin silakan, monggo. Kita diskusi aja ya. Ini udah malam sebetulnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Atau ada yang mau kalau nggak terlalu malam ya, mungkin teman-teman ada yang mau presentasi hasil
hasil analisisnya tadi yang reconnaissance itu. Mau presentasiin reportnya seperti apa, silakan ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau mau nyampein? Tadi kalau nggak salah lihat ada Lytton Hall di Maltego ya. Tadi sih saya lihat di Maltego ya. Di Maltego tadi emang ada output Lytton Hall ada. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin juga bisa di web yang Lytton Innovate tadi Mas, di Lytton Innovate. Sebentar. Itu cek. LyttonHall.com sama Lytton.com kalau dibuka sama aja kayaknya. Hall.com. Oh iya, Lytton Hall ini sama nih. Sama Lytton.com sama ya. Website-nya sama. Cuma beda domain aja. Mungkin juga beda servernya, tapi ini perlu kita cek juga. Kita cek ini udah masih lama nih. Oke, teman-teman kira-kira ada yang mau ini nggak presentasi yang tadi itu hasil reportnya? Ini bisa run di bawah-bawahnya Mas. Maksudnya yang bulat-bulat kecilnya kita run di transformnya lagi. Oh, yang Maltego ya. Oh, masih lama nih. Oke, karena udah malam, mungkin kita udahi dulu ya diskusi malam ini teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai jam segini masih on. Terima kasih banyak ya. Selamat beristirahat ya teman-teman semua ya. Kita cukupkan dulu, nanti akan dilanjut pertemuan berikutnya berarti hari Jumat malam ya teman-teman. Nanti Jumat malam nanti sama Pak Semi melanjutkan materi Campia Security Plus ya. Kita udahan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat untuk kita teman-teman ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.